Olga dikabarkan menderita sakit yang membuatnya harus beristirahat akibat benjolan di lehernya. Dia udah mulai mengecil sekarang. Ini ada bakteri, ada kuman. Mungkin saya kan kecapean, terus saya kan makan. Memang saya kan makanannya kan sembarangan ya. Saya makan apa aja saya makan, kayak gitu. Meski sempat dikabarkan bersembunyi dari permasalahan, Olga memang menderita suatu penyakit. Sebuah benjolan tiba-tiba tumbuh di bagian lehernya. Belum boleh untuk syuting ya. Eksistensi cinta sepertinya sulit untuk beranjak bila sudah ditancapkan oleh Dewi Amor. Pekan lalu, entah secara kebetulan, rasa masih mencintai sempat terlihat dari gelagat Luna Maya dan Ariel Noah saat keduanya berjumpa di salah satu hajat besar perhelatan busana. Sempat menghilang dari layar kaca, membuat terlontarnya aneka berita atas diri Olga Syahputra. Adakah Olga sempat menghilang lantaran harus berurusan dengan ranah hukum? Ataukah memang benar karena adanya penyakit yang sempat dia derita? Tiba-tiba saja, wabah ini juga harus merasuki diva sensasional Syahrini. Mirisnya, kosakatanisasi yang tidak tepat itu justru terlontar saat Syahrini usai menggelar konser di Singapura. Look at this. Menyebut nama Ariel, rasanya tak seorang pun manusia di Republik ini yang tidak mengenal vokalis grup band Noah itu. Sejak kemunculannya bersama Peter Pan, Ariel langsung meroket sebagai selebritas papan atas negeri ini. Selain memiliki wajah yang tampan, Ariel pun dianggap memiliki karisma tersendiri untuk seorang bintang. Sukses seseorang menjadi publik figur harus ditebus dengan hilangnya sedikit privasi yang dimiliki. Hal itu pula lah yang menjadi sorotan atas diri Ariel. Di awal karirnya yang mulai meranjak, sejumlah nama wanita, sebut saja di antaranya Andara Early dan Melly Shee, kerap dikaitkan dengannya. Hingga akhirnya, Ariel memamerkan kemesraan bersama artis Luna Maya. Namun semua itu harus terhenti ketika seorang wanita bernama Sarah Amelia mengaku telah mengandung buah cintanya bersama Ariel. Ariel pun menikahi Sarah. Buah cinta Ariel dan Sarah lahir ke bumi. Mereka menamakannya Alea. Pernikahan dipaksakan itu memang tidak berlangsung mulus. Tersiar kabar Ariel masih kembali berhubungan dengan Luna Maya. Keduanya pun kerap menghindar dari kepungan awak media hingga Ariel terlihat menemani Sarah dalam proses kelahiran Alea di Rumah Sakit Boromius Bandung pada 5 Juni 2005. Setelah Alea beranjak besar, Ariel justru menggugat cerai Sarah Amelia. Dan hak asuh atas Alea pun jatuh ke tangan Sarah Amelia. Luna Maya. Nama ini awalnya mulai akrab di kalangan pecinta hiburan tanah air pasca ia sukses menjadi host di salah satu program variety show. Bersama Raffi Ahmad dan Olga Syahputra, nama Luna Maya bak menjadi ikon baru dalam trio host program televisi. Sebelumnya, Luna yang berasal dari Bali ini mengawali karirnya sebagai fotomodel. Kecantikan gadis berdarah campuran ini semakin membahana kalau namanya dikaitkan dengan Ariel Noah. Pasca kandasnya rumah tangga Ariel dan Sarah, Luna dan Ariel semakin gemilang memproklamirkan hubungan mereka. Keduanya tak lagi menyembunyikan kemesraan. Ariel dan Luna selalu tampil bersama penuh kemesraan. Kala itu banyak yang menyangka, inilah pertautan cinta sejati yang kembali bersama. Kisah cinta Ariel dan Luna Maya memang terbilang sangatlah unik. Hingga akhirnya, kasus video hubungan intim yang pelakunya diduga mirip keduanya tersiar ke publik. Keduanya cukup tegar menguatkan diri dalam menghadapi masalah. Luna selalu tampak berada di sisi Ariel. Beberapa bulan menjelang pembebasan Ariel,
kisah cinta Luna Ariel dikabarkan telah berakhir. Selepas Ariel menghirup udara bebas, sejumlah wanita sempat dikabarkan dekat dengannya. Demikian juga dengan Luna, yang dikabarkan dekat dengan pengusaha. Keduanya seolah tak bersinggungan, meskipun tetap damai. Pekan lalu dalam ajang Jakarta Fashion Week 2013, secara kebetulan Ariel dan Luna berada di atas panggung yang sama. Tiba-tiba saja, Luna Maya seolah ingin menggoda sang mantan kekasih yang hendak berjalan. Luna terlihat ingin menghalangi langkah Ariel. Adegan ini pun terekam oleh awak media. Namun keduanya enggan memberikan komentar. Melihat ini, apakah keduanya masih menyimpan asa cinta? Akankah ada babak baru dalam kisah kasih asmara Ariel dan Luna? Apakah Dewi Amor masih eksis memantapkan panah asmara di hati keduanya? Pengukuhan eksistensi di jagat entertainment tidak hanya perjuangan menuju puncak. Mempertahankan eksistensi termasuk hal berat yang harus diperjuangkan para selebritas. Pertahanan eksistensi di jagat hiburan saat ini juga tengah terjadi pada Olga sahabat Luna Maya, Olga Syaputra. Di awal kemunculannya, Olga Syaputra bukanlah artis karbitan yang namanya langsung melesat ke jajaran bintang papan atas Indonesia. Olga mengawali karir sebagai pemain lenong anak. Beranjak dewasa, berbagai lakon dalam aneka program televisi kerap ia ikuti. Hingga akhirnya, Dewi Fortuna tersenyum lebar saat Olga bersama Raffi Ahmad dan Luna Maya didapuk sebagai host di program variety show salah satu TV nasional. Lewat tayangan yang memiliki pola stripping itu, Olga semakin dikenal halayak. Aneka tawaran, baik on-air maupun off-air, juga terus menghampirinya. Bahkan dalam satu hari, Olga bisa hadir di lebih dari 3 stasiun televisi nasional, baik secara live ataupun siaran tunda. Kerja keras Olga bahkan menyita waktunya selama 24 jam. Jelas saja, pundi-pundi Olga juga terus meningkat. Tempat tinggalnya dan gaya hidupnya ikut berubah. Olga tak lagi tinggal di rumah susun. Sebuah rumah mewah dan kendaraan dari merek ternama kerap digunakan Olga. Kesemua itu diraih Olga lewat kerja keras melalui canda segarnya. Gaya komedi Olga yang sedikit feminim disertai bahasanya yang ceplas-ceplos membuatnya memiliki banyak penggemar. Sayangnya, candaan Olga yang lucu dan polos ini terkadang membuatnya sedikit lupa bahkan kebablasan. Beberapa kali tersandung candaannya, Olga kerap merasa menyesal. Salah satu candaan Olga yang cukup fenomenal adalah candaannya bersama Raffi yang membuat kekasih Raffi saat itu, Yuni Syara, marah besar. Berbagai pihak juga sempat menayangkan kekecewaan atas candaan yang berlebihan itu. Puncaknya, beberapa bulan yang lalu dalam salah satu siaran live, Olga sempat mengeluarkan canda yang melibatkan Dr. Feby, teman dari lawan mainnya Kartika Putri. Dr. Feby merasa dilecehkan oleh candaan Olga. Tak terima dengan keadaan ini, Dr. Feby pun melakukan tuntutan pada Olga dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rencananya sesuai dengan panggilan pertama sebagai tersangka, yang bersangkutan diperiksa kemarin, ya, karena tidak datang. Rencananya penyidik minggu ini juga akan melayangkan panggilan kedua. Akan berapa pasal? Pasal yang diberikan sesuai dengan laporan daripada korban, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Beberapa minggu lalu, ketika kasus ini hendak diprotes, Olga yang biasanya tampil di beberapa siaran langsung program televisi, tiba-tiba saja menghilang. Olga dikabarkan menderita sakit yang membuatnya harus beristirahat akibat benjolan di lehernya. Ini udah mulai mengecil sekarang. Ini ada bakteri, ada kuman. Mungkin saya kan kecapean, terus saya kan makan. Memang saya kan makanannya kan sembarangan ya. Saya makan apa aja saya makan, kayak gitu.
Meski sempat dikabarkan bersembunyi dari permasalahan, Olga memang menderita suatu penyakit. Sebuah benjolan tiba-tiba tumbuh di bagian lehernya. Belum boleh untuk syuting ya, suruh istirahat sama Habib saya karena mungkin dia tahu keadaan kondisi saya seperti apa gitu loh. Ya kan, saya dari tadi juga udah ngerasa kecapean banget gitu loh, tapi saya bingung gitu loh kan. Beberapa program saya yang harus saya mungkin harus datang gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu loh. Bahkan Olga sempat melakukan pengobatan hingga ke Singapura. Kini Olga sudah mulai kembali beraktivitas di layar kaca. Olga pun sempat berjanji untuk lebih hati-hati mengeluarkan candaannya. Itu adalah salah satu lagu yang sangat famous di Mandarin sana, di China, yang memang lagu dibawakan oleh penyanyi top. Ini kan skupnya masih Asia Timur. Asia Timur tuh Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Go Nasional, nah insya Allah ya kalau Go Nasional, Teater Phantom of Opera. Jadinya juga memang luar biasa ditempatkan di suatu teater yang teater internasional. Usai sukses menggelar konser di negeri Singa, Syahrini mengungkapkan eksistensi atas kesuksesan karirnya dengan berbicara kepada awak media. Luapan kesuksesan itu membuat Rini sangat bersemangat menceritakan kesuksesannya itu, entah disengaja ingin mengikuti gaya berbicara ala bahasa Vicky, atau memang ingin melahirkan tren gaya bahasa baru, Syahrini kedapatan salah berkicau. Kontan saja, ketidaktepatan Syahrini dalam bertutur kata ini kembali menarik perhatian khalayak. Alhamdulillah ya, sesuatu adalah kata yang selama ini menjadi ikon bagi Syahrini. Cara pengucapan Syahrini yang khas atas kata-kata ini sepertinya menjadi awal keberhasilan Syahrini sebagai aktris pembawa tren baru. Tak hanya itu, Syahrini juga kerap mengungkapkan istilah-istilah baru atau sesuatu gaya yang akhirnya menjadi tren di masyarakat. Sebut saja, cetar membahana, jambul katulistiwa, jambul terowongan Casablanca, sampai kaftan ala Syahrini. Polos shirt yang aku di tengah itu, jadi ininya kepengennya terpancar, memancarkan aura, dibuat senyaman mungkin, sekanfi mungkin aku di atas panggung ya, jadi jangan sampai mengganggu ruang gerakku. Itu adalah salah satu lagu yang sangat famous di Mandarin sana, di China, yang memang lagu dibawakan oleh penyanyi top. Ini kan skupnya masih Asia Timur. Asia Timur tuh Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Go Nasional, nah insya Allah ya kalau Go Nasional, Teater Phantom of Opera. Jadinya juga memang luar biasa ditempatkan di suatu teater yang teater internasional. Syahrini memang bukan artis karbitan yang namanya langsung melejit di masyarakat. Merintis karir dari bawah, nama Syahrini mulai eksis di puncak popularitas kala musisi Anang Hermansyah mengajaknya berduet dalam Jangan Memilih Aku. Kehangatan pasangan ini sebagai partner duet kala itu langsung menunjukkan sebagai pasangan duet paling eksis di seantero Nusantara. Sayangnya, kehangatan keduanya harus berakhir kala terjadi pecah kongsi atas keduanya. Untuk urusan karir, pecah kongsi Syahrini dengan Anang Hermansyah tak meredupkan karirnya. Untuk urusan asmara, selayaknya para insan selebritas, pasangan yang tengah dekat dengan Syahrini tak luput dari perhatian awak media. Seorang pria dari negeri jiran dikabarkan pernah menjalin hubungan khusus dengan Syahrini. Meski sudah tidak berhubungan lagi dengan Bubu, publik masih tetap penasaran. Siapakah pria yang dekat dengan sosok yang menjadi sesuatu bagi jagat seni Indonesia ini?